ini kok si empunya rumah kok memelihara satu kok ular, kemudian 2 kera. Itu mendatangkan ini makhluk-makhluk goib. Ya, pertama begitu, yang kedua sudah dijelaskan ular itu bisa bersinergi dengan jin. Kemudian kera itu binatang yang auranya memang buruk. Di situ sering terjadi kecelakaan. Ada juga yang ini sebuah keluarga yang masang pesugihan, kemudian menimbulkan tumbal bagi masyarakat sekitarnya. Itu di kamar kosong, jauhkan cermin dari kursi. Karena kalau ada cermin di depan kursi, di situ dipakai untuk kuntilanak berdandan. Dipakai untuk kuntilanak berdandan. Coba saja kalau malam hari, kemudian lampunya remang-remang, lantas duduk di atas kursi di depan cermin, nanti kan ada sesuatu yang berbeda. Selamat siang Pak Wijayadi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini mau tanya-tanya tentang ini Pak, tempat-tempat yang angker. Ya. Tempat-tempat yang angker itu kan bisa bangunan, pohon, kuburan gitu Pak. Kuburan, ya. Atau tanah itu bisa juga ada. Tanah, ya. Itu tanda-tandanya bisa apa sih Pak, tempat Ya, angker? begini. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama tanda-tanda tempat angker itu, kalau kita melewati atau tinggal di situ sebentar, itu pasti ada aura-aura yang berbeda dengan biasanya. Misalnya kita melewati jalan itu kok rasanya takut sekali, ada apa? Terus rasanya kok sepi sekali. Nah, di situ pasti ada sesuatu. Kemudian kalau kita membawa anak kecil, anak yang masih balita, lewat situ seperti ketakutan melihat apa, itu tanda-tanda tempat angker. Kadang-kadang seorang yang mengendarai kuda, zaman dulu menggunakan menggunakan dokar atau kereta atau menunggang kuda. Pada waktu itu kuda itu tiba-tiba bengingeh, seperti terkejut. Di situ tempat angker. Kemudian ciri-ciri, kalau sekarang motornya mogok gitu bisa Pak? Ya, kalau yang sekarang tiba-tiba motor mogok, atau di situ sering terjadi kecelakaan, atau di tempat itu sering terjadi naas bagi penghuni rumah yang mendiami tempat angker, itu adalah ciri-ciri tempat angker. Kalau bagi orang indigo itu ya otomatis lebih peka, kadang-kadang bisa melihat ada apa di situ. Ya. Saya kadang merasakan di tempat-tempat tertentu itu kadang terasa mual gitu Pak. Apa Ya. itu salah satu bisa tanda-tandanya di situ ada tempatnya angker? Bisa ya. Biasanya kan tempat angker itu di batas-batas desa. Batas-batas desa, kemudian di tempat-tempat pepundan, kemudian di rumah atau bangunan kosong, kemudian di tempat-tempat yang memang dulu terjadi bekas-bekas peperangan. Dulu tahun sekian ratus tahun yang lalu, di situ terjadi bekas-bekas peperangan. Yang namanya perang itu macam-macam, ada perang yang secara fisik, adu kesaktian. Di situ dulu ada pemilihan kepala desa, pilihan lurah, itu bisa terjadi di situ menjadi tempat yang angker. Karena orang ketika pemilihan lurah itu disebut juga Palugon Agung atau peperangan yang agung, karena di situ terjadi perebutan wahyu lurah atau polong kepala desa. Di situ orang melakukan tirakat atau dengan spiritualisnya itu menggunakan cara-cara tertentu bagaimana supaya jagonya itu terpilih. Yang
ekstrim malah di kepala desa. Kalau yang lebih tinggi misalnya Ya, camat, bupati lebih ekstrim lagi pemilihan atau ya bisa jadi ya begitu di tempat-tempat kan kalau kalau apa namanya kalau terjadi pemilihan bupati kan sekarang kan sentra ya toh Oke. sentra kemudian pemilihan gubernur atau pemilihan presiden itu di mana-mana itu kan berlangsung pemilihan jadi untuk seperti yang dulu itu ini Sudah nggak ada perang sudah. mistis ini ya Pak? Perang mistis dukun. itu hanya dikerahkan ngecolke baju barat kalau seperti itu. Nah, Ya. nyebarinnya sekarang beda ya Pak? Nyebarin hoak, nyebarin Iya. isu-isu. Sejak perang Baratayuda juga sudah terjadi hoak. Hoak apa nih Pak? Nah, itu apa namanya? Siapa yang ini yang bisa mengalahkan Durna, Pendeta Durna? Itu kan tidak ada, lantas dibunuhlah yang namanya Gajah Hestitomo. Sementara waktu itu Aswatomo dicari itu tidak ketemu. Lalu Krishna membunuh Gajah Hestitomo. Nah, akhirnya di perang Baratayuda itu terdengar kabar orang teriak, Tomo mati, Tomo mati, Tomo mati, Tomo mati. Nah, ketika Pendeta Durna kebingungan bertanya kepada kepada semua orang di situ, apa benar Aswatama anak saya sudah meninggal? Semua orang bilang benar. Nah, ini akhirnya bertanya kepada Prabu Yudhistira atau Puntadewa yang tidak pernah berbohong. Apa benar ditanya Aswatama anak saya meninggal? Lah itu dijawablah oleh Puntadewa dengan suara yang kecil lirih, benar tadi Hesti Tomo ya Tomonya meninggal. Lah lantas karena punya penyakit jantung koroner itu si Pendeta Durna tewas di dalam Baratayuda. Namun perang tewasnya itu kan bukan karena perang tapi karena jantung koronernya kambuh. Nggak mungkin Bima mengalahkan Pendeta Durna karena Pendeta Durna itu kan gurunya para Pendawa. Nggak mungkin Arjuna nanti cincin setia ampal diminta. Terus apa tahu pengapesan si Arjuna bagaimana, pengapesan Bima bagaimana? Karena itu muridnya. Sehingga hoak itu disebarkan oleh Krishna. Efektif tapi Pak. Ya efektif waktu itu. Ya sekarang hoak masih Kak. Iya. Masih populer dipakai. Kalau sebabnya tadi bisa karena faktor konflik tadi Pak, misalnya pembunuhan, Ya, atau ada pembunuhan. perang-perang tadi. Perang, terus kemudian rumah yang tidak ditempati karena orang sengaja karena sebab-sebab dendam tertentu, karena mungkin sengketa tanah. Sehingga tanah itu diberi sesuatu agar menjadi tanah angker. Terus ada lagi orang yang memelihara pesugihan karena sering meminta tumbal yang lewat depannya, misalkan warung yang diberi penglaris kok tidak jauh dari warung itu atau toko itu, sering terjadi kecelakaan. Itu karena sebab menjadi tumbal. Karena sengketa tanah tadi kenapa Pak? Maksudnya dia diminta ada makhluk yang meninggali tanah itu. Ya, dipasangi. Terus diberi kemudian tanah-tanah yang di situ sebagai tempat tinggal binatang tertentu. Misalnya rumah tinggal. Ini kok si empunya rumah kok memelihara satu kok ular. Kemudian 2 kera, kemudian kukang ya semacam primata ya toh. Kukang itu semacam apa? primata atau nanti bisa browsing di internet seperti apa kukang itu. Itu mendatangkan ini makhluk-makhluk ya? Iya, pertama begitu, yang kedua sudah dijelaskan ular itu bisa bersinergi dengan jin. Kemudian kera
itu binatang yang auranya memang buruk. Kukang semacam kera juga, tapi lebih gawat kukang. Kemudian rumah itu sebagai untuk memelihara burung gagak, burung gagak atau burung hantu itu menimbulkan penyakit bagi yang memelihara di situ. Kemudian ada lagi rumah yang di situ memelihara senjata pusaka, namun tidak dirawat dengan baik. Di situ juga menimbulkan keangkeran tersendiri. Keris misalnya Pak. Ya, apapun, batuan, keris, Batu. terus ya benda-benda pusaka yang lain. Kemudian tadi orang yang memelihara pesugihan atau perewangan sudah ya. Oke. Pernah terjadi itu horor menakutkan sekali. Di daerah mana itu? Di daerah ya di suatu tempat lah saya katakan. Nah, itu malam hari itu ada yang tidur dipindah. Kemudian ada yang meninggal tahu-tahu ditemukan di di parit, padahal airnya ya cuma sejengkal. Malam hari itu dicari tidak ada. Kemudian besok harinya menjelang asar ketemu mayatnya itu baru saja meninggal. Itu pernah terjadi seperti itu. Ternyata di tempat orang setempat itu ternyata ada yang memelihara jin untuk penjaga rumah karena lama tidak tidak dirawat, tidak diopeni dengan baik, akhirnya ganggu jin tersebut. Kalau nggak dipelihara misalnya rumahnya kan ditinggal pergi kemana lama itu berapa hari biasanya makhluk biasanya meninggal? Ya 7 hari itu sudah berdatangan. Sudah. Kalau rumah kan ada banyak kamar misalnya Pak. Misalnya ada kamar yang nggak dipakai bisa dipakai ya bisa. Makanya jangan biarkan yang namanya kamar itu berlama-lama untuk dikosongkan. Minimal untuk tempat ibadah atau untuk tempat sering-sering disambangi lah, sering-sering dikunjungi. Kalau efeknya tadi kan bisa mungkin itu tadi Pak, efek orang yang lewat bisa merinding atau angker, bisa juga terjadi kasus-kasus terjadinya sakit. Tapi malah ada yang terbunuh tadi nggak Pak? Ya ada yang mati. Karena begini, sering terjadi kecelakaan di situ kemudian meninggal. Kecelakaan di situ. Dulu tempatnya bukan tempat angker, namun karena sejak ada eksekusi mati dulu kan ada penembak misterius. Ada Petrus itu penembak misterius. Pagi hari itu mayat si pelaku kejahatan ditemukan tewas di situ dengan bekas kepala ditembak. Memang sengaja diperlihatkan orang lewat di situ. Lah sejak saat itu sering sekali di tempat itu terjadi kecelakaan dan menyebabkan kematian. Ada yang kecelakaan. Kalau berarti yang meninggalnya nggak wajar kayak bunuh diri itu bisa jadi tempat itu angker. Bisa. Ya di sini di dalam Kidung Mantrawedo disebutkan ya tempat-tempat yang angker itu ada yang alami, ada yang sebab kejadian tertentu. Ya di situ ini kalau di Kidung Mantrawedo itu yang tempat-tempat angker itu kayu aeng lemah sangar songing landak guaning rong lemah miring dadi pakipon merak pagupakaning warak sekalir. Nah ini semua angker. Kayu aeng itu di kayu yang besar, pohon besar ya. Kemudian tanah sangar, tadi kan tanah sangar sudah disebutkan sebab-sebabnya. Songeng landak, di situ menjadi tempat tinggal landak. Kemudian guaning rong lemah miring, gua atau lubang yang ada di tanah miring itu di situ juga tempat yang angker. Gua alami atau gua buatan? Gua alami bisa, gua buatan bisa. Pak, di kebun binatang kan ada gua buat terowongan gitu juga. Iya. Bisa menimbulkan. Tadi kan tadi pagi pon merak, tempat mandi merak.
dulu ada telaga atau pancuran. Di situ tempat tinggalnya para merak. Tempat tinggal untuk mandi merak ya, di situ maka terjadi di situ menjadi tempat yang angker. Atau kalau seseorang hobi memelihara merak, kemudian dibuatkan kolam. Lantas kolam itu untuk mandi merak. Ya jadilah tempat itu yang tadinya biasa menjadi tempat angker. Kemudian timbullah aura-aura yang tidak bagus di tempat itu. Kemudian ada lagi tempat bertemunya panas dan dingin. Misalkan pantai. Siang hari matahari memancar. Kemudian mengenai air sungai atau air telaga atau sumber air yang lainnya. Maka di situ bisa menjadi angker. Berarti Karena di sungai-sungai atau di sumur? Ya, di sumur. Saya pernah membaca riwayat hadis. Jelasnya nanti ahli agama bisa mengklarifikasi di sini. Kalau di situ terjadi pertemuan panas dan dingin, di situ maka para jin makhluk halus menyusun kekuatan. Kulkas? Ya, enggak, itu kan dingin. Tapi kulkasnya panas. Belakangnya kan masih. Belakangnya tapi sama tempat dinginnya kan enggak ada pertemuan. Oh gitu. Enggak ada pertemuan. Yang terjadi pertemuan itu kipas kan angin. Kipas angin itu tidak ekstrim. Suhu dengan kipas angin hanya memancar di sekitar situ saja. Di situ terjadi sirkulasi udara. Tempat yang panas sama dingin misalnya tempat seperti apa? Gini, ketika matahari bersinar, terus mengenai air hujan, di situ terjadi pelangi. Kalau orang dulu kan cerita, oh ini pelangi tempat tangga bidadari. Sebetulnya di situ memang terjadi peri-peri sedang menyusun kekuatan. Maka di musim-musim seperti itu maka sering kali terjadi kecelakaan. Udan tekek itu jatuh pelan. Ada sinar matahari tapi ada curah hujan lah. Di situ juga rawan sekali terjadi kecelakaan. Maka di awal-awal hujan di jalan itu juga sering terjadi kecelakaan. Nanti kalau malah udan deras sekali kan, itu malah sudah lebih netral. Gitu. Terus tadi songeng landak, ada sarang landak. Terus jadi pakai pohon merak. Pagu pakaning warak sekalir, ada warak sejodoh yang tinggal di situ, membuat rumah di situ, berarti di situ juga menjadi tempat angker. Nah kalau tempat yang ditinggali manusia saja kadang bisa angker, Pak? Bisa angker, bisa jadi itu karena dari semula memang angker. Terus kemudian lama tidak ditinggali, bisa menjadi tempat angker. Yang ramai saja kadang angker juga ya, Pak? Yang ramai berarti di situ dulunya ada. Kadang dia tempat yang kayaknya bersih, pencahayaannya mataharinya juga cukup terang, tapi kok tetap ada angker-angkernya. Angker ya, karena itu menunjukkan karena makhluk halus memang sudah tinggal di situ. Oh, seperti itu. Biasanya makhluk halus yang ganggu, yang jahat itu kalau berupa banaspati. Kemudian tetangga sekitar itu ada yang memelihara buto hijau. Itu ya menjadi tempat angker juga sekitar situ. Terus untuk kalau misalnya tempatnya angker gimana Pak cara netralisasi, cara menetralisir membersihkannya? Ya, kalau kita melewati tempat yang angker, kita paling tidak kalau membaca menggunakan kendaraan itu mengklakson derek langkung. Karena kadang ada mantra bismillah, papan gawat kaliwat-liwat topo tawarnir sambikala karena Allah Ta'ala. Nah, itu salah satu doa atau mantra yaitu lewat jembatan misalnya ngebel. Lewat jembatan kita mengklakson permisi karena sesama hidup. Kemudian beri kendaraan kita itu dipasangi kunyit. Dipasangi kunyit karena pemomong tanah Jawa itu kaki semar. Bagi pengikutnya itu coba pasang kunyit. Ditaruh di tempat motor bisa. Dashboard bisa, di jok bisa, dibuat cantelan mobil juga bisa. Insya Allah ini banyak selamatnya. Kemudian
mencegah tempat angker di tempat yang memang dipasangi. Misalnya si pedagang memasangi tempat angker lah, itu kalau kita berkendaraan itu dipasangi kunyit, insya Allah kita akan selamat. Di situ akan sering terjadi kecelakaan. Ada juga yang ini sebuah keluarga yang masang pesugihan kemudian menimbulkan tumbal bagi masyarakat sekitarnya. Itu cara menawarkannya, kita bisa mengubur ndok banyak burung, telur banyak yang gagal ditetaskan. Apalagi ya telur angsa itu kalau hari Jumat Kliwon ditinggalkan oleh si angsa tersebut, maka telur itu bisa menjadi tulak balak bagi bahaya-bahaya celaka-celaka yang ditimbulkan oleh pesugihan. Caranya bagaimana? Caranya telur angsa kita tempatkan pada kuali kecil, kemudian di dalamnya diberi bunga macan kerah. Bunga macan kerah itu bunga 7 macam, pon-pon 7 macam, kemudian diberi tulang. Kemudian kita kubur tulang ayam gitu. Tulang biasanya tulang binatang berkaki 4, kambing atau kerbau atau sapi. Terus diberi kembang macan kerah, kemudian diberi kemudian kita tutup, terus lubang kuali yang untuk ngubur hari-hari itu kan ada lubangnya. Kemudian diberi bambu sebagai teropong begini, sebagai cerobong. Nah, nanti setelah kita beri bambunya bambu kuning, terus kita kuburkan di depan rumah kita. Tapi ketika mengubur jangan sampai orang lain tahu. Kemudian ketika mengubur jangan sampai orang lain tahu. Kemudian kita bakar kemenyan, terus baca Al-Fatihah, sholawat, terus montra caraka balik sebanyak 7 kali. Ini bisa dipraktekkan orang-orang biasa atau bisa? Semua bisa mempraktekkan. Mantranya sudah Pak, caraka balik. Caraka balik ngata bagaimana ya jadapa lawasatata karacanaha. Benda caraka tapi dibalik. Dibalik ya, mantra caraka balik. Seperti itu. Kemudian menanggulangi tempat angker di kamar kosong, jauhkan cermin dari kursi. Cermin dari kursi ya. Karena kalau ada cermin di depan kursi, di situ dipakai untuk kuntilanak berdandan. Dipakai untuk kuntilanak berdandan. Coba saja kalau malam hari, kemudian lampunya remang-remang, lantas duduk di atas kursi di depan cermin, nanti kan ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya? Ya berbedanya. Gitu. Auranya bisa kadang-kadang di cermin bisa terjadi penampakan seperti itu. Kalau enggak pas di depannya agak di samping enggak apa-apa, tapi nanti tolong setelah selesai kursinya dijauhkan lagi dari cermin. Kalau cerminnya menghadap tempat tidur itu Pak, kan itu bahaya juga. Menghadap tempat tidur itu tidak, kalau tidak ada kursinya, tapi agak jauh lah menempatkannya. Kemudian apalagi menolak tempat sangar, misalnya batu bisa untuk tempat tinggal makhluk halus, atau tanah pekarangan tersebut untuk tempat tinggal makhluk halus. Maka sebelum kita menempati rumah, kita mendirikan bangunan atau toko untuk tempat tinggal atau kepentingan yang lain, ini kita bisa mengubur darah ayam tulak jantan. Caranya gali tanah, kemudian disemei mori, kemudian diberi kembang telon, kemenyan, kemudian pisang ambon, kemudian kita memotong ayam di atasnya, kemudian darahnya kita kuburkan di situ. Terus itu nanti tempat-tempat sangar, insya Allah kita akan juga nanti setelah kita tinggal itu akan terbebas dari santet. Itu dikubur selamanya atau nanti kalau sudah dikubur selamanya? dibuang? Dikubur selamanya, sebelum sebelum di keramik, sebelum di kita mendirikan rumah. Awal mendirikan rumah itu, kalau lantainya masih tanah bisa supaya dikuburi pakai yang saya sebutkan tadi.
Penawaran lemah sangar kayu aeng. Ada doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyawa sejati sukma sejati. Ya ingsun sejatining sukma ambyah kumel. Nah, kemudian meludah 3 kali sambil menahan nafas. Meludah 3 kali. Berdoa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nyawa sejati sukma sejati. Ya ingsun sejatine sukma ambyah kumel. Nah, kemudian badanku badan rohani pinernahake ing segara asat kang banyu ing gunung jugruk ing kayu aeng rubuh ing wong jail dadi sabar slamet les tanpa daya. Jadi ini doa juga ketika mau menebang pohon besar. Nah, menebang pohon besar yang doanya seperti itu. Kemudian kalau mau membangun jembatan kok jugruk terus ya doanya seperti itu tukang-tukang. Kemudian pokoknya numbal, biasanya malah dikasih tumbal gitu Pak. Lah ini numbal omah lan palemahan puasa 2 hari, kemudian pati geni sehari semalam. Serananya itu garam grosok 4 genggam dan membaca doa 4 kali jam 1 malam dan mengitari rumah atau calon bangunan beserta menaburkan garam 4 genggam yang tadi segenggam demi segenggam sampai habis. Nah, di dalam membuang dan mengitari rumah itu 4 kali. Doanya begini. Danyang semara bumi ingsun pakuning bumi asung rejeki mring sira sak anak putumu ing saklawase. Sira sun pitaya njaga karas iki. Sira sun waleri tan kena anggenggu gawe. Sira manggana ing pernah pojok papat selamat karsaning Allah. Itu maksudnya memagari rumah dipagari atau? Ya, numbal dari lemah sangar tadi. Sesudah selesai membaca doa mengitari rumah 4 kali, lalu duduk di belakang rumah menghadap menurut posisi rumah. Kalau rumahnya menghadap ke selatan juga menghadap ke selatan. Kalau rumahnya menghadap timur menghadap ke timur. Duduknya ditata bersila supaya enak, lalu mengheningkan cipta, memohon gagasan. Setelah mendapat pertanda atau ngalamat mudar, tegese kena boleh melanjutkan makan atau tidur. Tapi sebelum mendapat ngalamat ini diteruskan saja sampai pagi. Alamat apa itu Pak? Yang alamat tanda ada komunikasi dengan si penunggu rumah, si penunggu pekarangan. Berarti nanti pergi itu yang menunggu di situ. Bukan pergi, tapi tidak mengganggu. Oh gitu, tidak mengganggu. Serta kenane mangan nanturu, bolehnya makan itu sampai terbit fajar. Terus nolak utawa nundung setan kalau supaya demit yang di situ pergi. Ini ada caranya. Misalnya mengganggu sekali. Ini puasa 3 hari. Atau 7 hari 7 malam tidak tidur sambil membaca selawat 100 kali, yaitu Astaghfirullahaladzim. Setelah hajat selesai membaca doa begini. Ya dayina yani yanu ya markaba ya siyata ya siyaro ya Musa ya rimua ya di budaya dibaya. Lalu 4 pojok rumah yang dikuburi raja dengan tulisan seperti ini bisa ditunjukkan ke pemirsa Mas Farid. Oh ya. Ya, ini raja. Ya nanti di foto saja nanti biar ditampilkan di. Ya, oke. Raja ini berarti ditanam di pojok-pojok membuat 4. Tapi sarana membuat raja ini setelah selesai puasa yang tadi saya sebutkan. Medianya kertas biasa. Kertas. Oh, ya. Kemudian masih ada lagi
mantra. Ini kidung rumaksa ing wengi yang kemarin saya sudah kata. Ono kidung rumaksa ing wengi teko ayo luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan tatan purun paneluhan tanono wani mihiwa panggawe ala gunane wong luput kehaniat matirta maling atotan wani perak ing mami tujuh guna pansirna. Itu diteruskan sampai bait yang ke-9 pada ke-9 ya toh. Kemudian dibaca 11 kali. Itu bisa menjadi penawar lemah sangar. Kemudian ada lagi mantra selain itu. Ini suluk plencung. Apuranen sonangetang dedemit ing tanah Jawi kang rumeksa ing negara para ratuning dedemit ageng den sawabe ugi yen eling sedayanipun kanggo kinarya tetulak kanggo tunggu wong sesakit kayu ing lemah sangar dadi tawa. Dibaca sampai selesai nama-nama demit di tanah Jawa. Itu bisa untuk penawar juga. Nah, ini disebutkan kalau apal merambah suatu tempat ratune demit siapa di tempat itu. Kalau apal ini ageng den saya wabe ugi yen eling sedayanipun kalau kita hafal. Jadi kita dijaga keselamatannya. Demit-demit itu tidak mau mengganggu. Oke. Berarti selama mereka nggak mengganggu nggak masalah juga ternyata. Nggak masalah karena kita kan hidup berdampingan. Dan manusia sebagai khalifah itu harus berperilaku arif dan bijak terhadap bumi yang dipijak, terhadap tetumbuhan yang ada di sekitar kita, terhadap kearifan-kearifan yang ada, juga saling menghormati dengan makhluk-makhluk yang tidak tanpa insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Berarti kita juga menghormati nggak sama manusia, ke tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk. Ya, karena manusia itu sekali lagi pemimpin, jangan sesama makhluk. Itu kita harus arif dan bijak dan bisa mengayomi karena pemimpinnya toh. Terima kasih Pak Wisjayati atas ilmunya.